tengah derasnya arus informasi, berbagai budaya menjadi konsumsi dari generasi muda. Sudah saatnya warisan dan sejarah serta budaya yang ada di kota Cirebon, khususnya Keraton Kecirebonan, menjadi bagian dalam pembelajaran, mengenalkan dan mencintai sejarah serta budaya yang ada untuk lebih mengenal sejarah bangsanya. Sudah ada yang pernah kemari? Baru ya? Ya ini Keraton Kacirebonan. Apa namanya? Nggak terburu ya. Mungkin direkam kalau mau diingat. Kalau mau diingat-ingat nggak apa-apa. Yang penting kalau mengingat itu cepat bu. Jadi sejarahnya yang penting fokus. Kalau udah fokus nanti terekam dalam memori otak kita. Itu direkam dalam otak ya. Oke. Keraton Kacirebonan ini berdiri tahun 1808. 1808 Masehi ya. Pendirinya sekaligus sultan pertamanya bernama Pangeran Charbon Amirul Mukminin. Pangeran Charbon ini terlahir atau nama lahirnya adalah Pangeran Suryanegara. Kemudian setelah dewasa bergelar Pangeran Raja Kanoman karena beliau adalah putra mahkota Sultan Kanoman keempat. Jadi bisa dikatakan Kacirebonan ini pecahan dari Kesultanan Kanoman. Ngerti nggak? Ngerti nggak deh? Iya. Kenapa bisa terpecah? Ringkas saja. Tahun 1795 Masehi, Belanda ketika itu mulai masuk ke tanah Cirebon. Nggak tahu kalau ke Kenanga, Taluna. Tahun 1795 Belanda masuk ke tanah Cirebon, kemudian memulai perdagangan, mulai berniaga, lama-lama membesar, bahkan mendominasi dan memonopoli perdagangan yang ada di Cirebon. Akhirnya terjadi benturan, gubrek Bari Cirebon. Benturan ini berujung dengan perang terbuka antara Belanda dan Cirebon. Leadernya, tokoh pejuangnya dari kalangan Cirebon, arane Pangeran Raja Kanoman, putra mahkota Sultan Kanoman keempat. Diilustrasikan perang Cirebon itu besar, panjang, dahsyat, dan sayang ini luput dari perhatian sejarah nasional ya. Beda dengan perang Diponegoro yang hanya 5 tahun tapi sudah menjadi kurikulum pelajaran dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Perang Belanda, kemudian tahun 1796 Pangeran Raja Kanoman tertangkap oleh Belanda dalam satu upaya negosiasi perundingan perdamaian yang digagas oleh Belanda. Yang ketika itu Belanda juga oleh Residen Cirebon, Arane Wirobek. Tempat perundingan perdamaiannya itu di rumah dinas Residen Cirebon. Belanda nyebutnya Cirebon. Sekarang sudah menjadi gedung negara. Wong Cirebon nyebutnya Karisidenan. Semakin besar perangannya. Akhirnya ini yang membuat Belanda berubah kebijakan lagi. Bagaimana caranya Cirebon supaya aman, kondusif. Salah satunya adalah membebaskan dan memulangkan Pangeran Raja Kanoman. Jadi Pangeran Raja Kanoman dipulangkan sampai Cirebon berkisar Agustus 1806 Masehi. Ternyata di Keraton Kanoman, kediaman beliau, sudah terjadi pergantian sultan. Ayahnya wafat di tahun 1797 semasa Pangeran Raja Kanoman diasingkan ke Ambon. Makanya menjadi Sultan Kanoman kelima. Adik beliau namanya Pangeran Imamuddin Abdus Soleh. Nah, 2 tahun berikutnya pada Maret 1808 karena ada desakan dari kalangan ulama, rakyat, famili agar beliau dipulihkan haknya sebagai pewaris tahta yang sah, walaupun ini oleh beliau diabaikan, maka pada Maret 1808 Pangeran Raja Kanoman mendirikan kesultanan baru yang sangat kecil, Kacirebonan. Beliau jadi sultan pertama dari 1808 hingga wafatnya 1814 Masehi, kemudian berganti gelar lagi menjadi Pangeran Charbon Amirul Mukminin. Nah, sampai sekarang sudah ada 9 sultan
9 generasi yang memerintah. Terakhir Pangeran Agung Gagung Nagradiningrat SD ya. Ini sejarah ringkas seringkas-ringkasnya ya. Mudah-mudahan tidak dipahami. Ini namanya Pendopo Prabayaksa. Apa? Pendopo Prabayaksa ini dahulunya berfungsi sebagai tempat tinggal sultan beserta keluarga. Karena sekarang sudah menjadi museum, jadi ruang publik, sultannya mengalah tiba-tiba berbakar ya. Biasanya hadir kalau ada kunjungan tamu negaraan, pemda atau ketika ada upacara tradisi keagamaan, ini selalu didominasi warna hijau. Nah ini hijau. Kenapa warna hijau? Iya, ini bukan berarti kami penggemar Persebaya. Ternyata dahulu kesultanan tersebut ini sedikit memang bernuansa Islami. Ya, kita nanti mulai ke dalam ya. Nah ini namanya gamelan, seperangkat alat gamelan ya. Larasnya kalau di Cirebon ini telok ya. Ada blok, tarot, dua, terus nanti sebelah sana itu ada tempat kurungan. Berkunjung ke Keraton Kacerebonan, kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Nur Sipah Kenanga ini menjadi bagian pembelajaran, di mana pengenalan sejak dini bisa menjadikan kebanggaan dan pengetahuan sebagai generasi yang berkarakter. Dan nggak melupa sejarah, mengenalkan budaya-budaya daerah Cirebon. Terus untuk golongan pariwisata. Lebih 50. Ada juga dari SD ya? Iya, itu anak SD. Dan ini pun adalah program dari Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Cirebon yang terangkum dalam literasi budaya. Ya, jadi berawal dari keprihatinan kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, yang mana anak-anak zaman sekarang khususnya masih kecil ya, usia dini itu sampai remaja, mereka kurang mengenal budaya lokal ya. Jadi kebanyakan mereka itu tahu budaya luar tapi budaya lokal sendiri kurang. Jadi dari mulai di situ kami istilahnya dari Dinas Budaya dan Pariwisata Cirebon ingin mengajak, yaitu makanya dengan adanya program literasi budaya dan profesi, supaya itu kan mungkin mudah-mudahan kedepannya bisa jalan lancar. Nah tujuan utama kami adalah memperkenalkan budaya dan pariwisata juga yang ada di Kota Cirebon dan sekitarnya, seperti itu Pak. Selama di Keraton Kacerebonan, para siswa tidak saja mendengarkan sejarah dari berdirinya Keraton Kacerebonan, tetapi dapat menyaksikan berbagai koleksi yang ada di keraton tersebut, mulai dari benda-benda bersejarah, senjata, dan berbagai koleksi lainnya yang sampai saat ini terawat dengan baik di Keraton Kacerebonan. Semoga saja program literasi budaya yang digagas oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon ini bisa menjadi bagian bekal dan pengetahuan serta menjadi sumbangsi untuk membentuk jati diri. Dari Keraton Kacerebonan, tim liputan melaporkan.